Hari ini Gereja Katolik juga merayakan Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Maka mari seajak kita hari ini akan merenungkan tentang malaikat di dalam hidup kita, baik malaikat agung maupun malaikat pelindung kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita, dan kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Apabila ada yang sakit, biarlah kita bersatu hati untuk mendoakan mereka. Semoga Tuhan penuh kasih sayangnya, oleh bilur-bilurnya mereka mendapatkan kesembuhan. Kembali saya mengajak kita datang untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Liturgi Ekaristi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Nathanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Nathanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta para malaikat agung, yaitu malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael, atau Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15 menceritakan bahwa setelah menciptakan Adam, Allah menempatkan dia di sebuah taman, yaitu Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Juga bisa baca di kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Allah juga menyuruh Adam dan Hawa untuk menaklukkan, untuk berkuasa atas apa yang ada di dalam Taman Firdaus. Dengan demikian, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, supaya manusia bisa meneruskan karya kasih dan karya ciptanya di atas muka bumi ini. Manusia bisa melanjutkannya. Memang tidak sedikit orang menyadari tugas panggilan mulia, tugas panggilan suci ini, melanjutkan karya Allah di muka bumi ini. Dan orang-orang seperti ini menjadikan diri mereka alat di tangan Tuhan. Mereka siap untuk dipakai sebagai tangan Tuhan untuk melanjutkan karya kasih di atas muka bumi ini. Hari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama melihat beberapa orang di antara begitu banyak orang yang siap menjadi tangan Tuhan. Kita melihat
Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia menulis kepada pimpinan biaranya, yaitu Ibu Maria Gonzaga. Dia menulis, "Ibu yang terkasih, saya adalah kuas kecil yang dipilih Yesus untuk menulis gambarnya di dalam jiwa orang-orang yang telah Anda percayakan kepadaku." Ini Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita melihat Mother Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa dia menulis, "Saya hanyalah seutas kabel. Arusnya adalah cinta Tuhan." Santa Teresia kanak-kanak Yesus melayani untuk para novisnya. Sedangkan Bunda Teresa melayani orang-orang paling miskin di antara kaum miskin, terutama di Kalkuta, India. Dalam bacaan liturgi Ekaristi hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Berbicara mengenai anak manusia yang diberi kekuasaan dan kemuliaan melebihi para malaikat di surga. Bacaan pertama, Daniel melihat bagaimana Allah memberikan kekuasaan dan kemuliaan istimewa kepada anak manusia, sehingga segala bangsa tunduk dan mengabdi kepadanya. Bisa dibandingkan di dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian pula dalam bacaan Injil. Yesus menubuatkan kepada Nathanael bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yaitu dalam Yohanes bab 1 ayat 51 tadi. Memang siapa gerangan anak manusia tidak dijelaskan dalam bacaan itu, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Tetapi iman orang Kristen mengatakan bahwa anak manusia dialah Yesus Kristus sendiri. Umat Kristiani percaya bahwa utusan satu-satunya dan terutama adalah Yesus Kristus, karena ia adalah anak manusia sekaligus anak Allah yang melebihi semua malaikat. Para malaikat adalah pelayan atau utusan Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Dan Injil hari ini juga menunjukkan rahasia cinta Tuhan yang besar kepada manusia. Lewat Filipus, Tuhan Yesus memilih dia menjadi alatnya untuk membawa Nathanael kepada Yesus. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Dan inilah Yesus mau menunjukkan bahwa Filipus tampil sebagai seorang misionaris Injil Kristus. Hari ini Gereja Katolik juga merayakan pesta para malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Pesta para malaikat agung ini juga menunjukkan misteri kasih Allah bagi umatnya, umat manusia. Paus Gregorius Agung dalam khotbahnya mengingatkan bahwa para malaikat adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Ia menyatakan bahwa malaikat adalah nama, tugas, bukan kodrat. Para malaikat juga dikenal dengan namanya sendiri untuk menunjukkan kuasa dan tugas mereka masing-masing. Lalu apa tugas mereka? Ketiga malaikat agung ini. Mari kita melihat Kompendium Katekismus Gereja Katolik artikel 60, atau kita melihat di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 330. Menulis begini:
Malaikat-malaikat adalah makhluk murni spiritual, bukan makhluk bertubuh jasmania. Tidak kelihatan, tidak dapat mati, dan pribadi dianugerahi akal dan kehendak. Mereka mengkontemplasikan dan bertatap muka dengan Allah terus-menerus, dan mereka memuliakannya. Mereka mengabdinya dan menjadi pembawa pesan dalam melaksanakan misi penyelamatannya bagi semua. Ini tulis Katekismus Gereja Katolik tentang malaikat. Malaikat sebagai makhluk rohani murni sangat jarang terlihat dengan kasat mata. Apalagi seperti apa yang disabdakan Yesus dalam bacaan tadi kepada Nathanael, melihat langit terbuka dan malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Hanya dengan mata iman kita percaya ada malaikat, sekurang-kurangnya pada pekerjaan-pekerjaannya. Seperti misalnya dikatakan Santo Basilius, bahwa seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya mengantarnya pada kehidupan. Nah, ini juga nanti kita melihat bahwa tiap tanggal 2 Oktober, Gereja Katolik juga akan merayakan peringatan wajib Santo malaikat pelindung kita, malaikat pelindung setiap pribadi manusia. Maka perlu kita merefleksikan peran mereka di hadirat Allah dan dalam hidup kita sehari-hari, peran malaikat ini. Dalam bahasa Ibrani, malaikat Mikael berarti siapa seperti Allah. Ini malaikat Mikael. Mikael adalah panglima bala tentara Allah yang berperang melawan iblis atau si ular tua, setan. Itu kita bisa baca di dalam Yudas bab 1 ayat 9 atau Wahyu bab 12 ayat 7. Dan malaikat Mikael mengalahkan iblis. Malaikat Gabriel artinya keperkasaan Allah atau kekuatan Allah. Malaikat Gabriel yang membawa kabar gembira kepada Zakaria dan Elizabeth bahwa mereka akan memiliki seorang anak bernama Yohanes. Itu bisa dibaca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 19. Dan kepada Bunda Maria yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini bisa dibaca dalam Lukas bab 1 ayat 26. Ketika malaikat Gabriel datang memberitakan kabar sukacita ini kepada perawan Maria. Malaikat Rafael berarti Allah menyembuhkan. Rafael adalah penolong Tobit dan keluarganya dalam penderitaan dan kemalangan mereka. Rafael juga menyembuhkan mata Tobit yang buta dan menghantar Tobia anak Tobit ke tanah Media. Bisa baca tentang Rafael ini banyak diceritakan di dalam kitab Tobit mulai bab 5 dan seterusnya. Lalu apa peran malaikat agung ini dalam hidup kita sehari-hari, kita sebagai murid Kristus? Kita tahu bahwa iblis berani menggoda Yesus. Walaupun ia tahu bahwa ia tidak pernah akan mengalahkan Yesus, tapi ia terus berusaha dengan menunggu waktu yang tepat. Maka iblis juga akan mengejar dan menggoda kita anak-anak Allah. Kita milik kepunyaan Allah. Karena iblis tempatnya bukan lagi di surga. Karena iblis, si ular tua ini, sudah dikalahkan oleh Mikael, panglima besar bala tentara surgawi. Dan ia dilempar ke atas muka bumi ini. Kita bisa baca di dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7 sampai dengan 9. Maka tempatnya di dunia ini. Dan ia akan membenci dan mencari dan menggoda untuk menghancurkan makhluk milik kepunyaan Allah, makhluk ciptaan Allah.
Maka marilah kita mohon kepada Mikael agar membantu kita untuk berperang melawan iblis yang selalu mencari untuk menggoda dan menghancurkan umat manusia. Kepada malaikat Gabriel, marilah kita mohon supaya dengan perantaraan malaikat Gabriel agar kita juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang lain, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, juga dengan kehadiran kita. Juga termasuk di dalamnya ketika kita menggunakan sosial media secara baik dan benar serta bertanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Jadi sosial media kita pakai untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Dan kepada malaikat Rafael kita berdoa agar kita boleh jadi pribadi yang bisa menyembuhkan, membantu orang sakit, saudara-saudara kita yang sakit dan terluka karena berbagai macam persoalan hidup, baik jasmani maupun rohani yang mereka alami. Para malaikat agung, doakanlah kami. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkatilah kami agar kami senantiasa menjadi mengabdi kepadamu dan dengan gembira hati melayanimu dalam hidup sehari-hari kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.